Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleh semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah, pencipta langit dan bumi, membuat gelap dan terang. Semoga selawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para rasul yang memberi kabar gembira dan kabar buruk, yang memberi janji dan peringatan. Dengan kehadiran beliau, Allah menyelamatkan manusia dari kesesatan. Beliau menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus, jalan Allah yang ada di langit dan di bumi, dan hanya kepada Allah semua urusan akan kembali. Baik, hari ini adalah hari pertama kita setelah Hari Raya Idul Adha dalam proses belajar mengajar. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia. Bagaimana letak dan luas Indonesia? Pemahaman lokasi melalui peta. Sebelum kita memahami lokasi melalui peta, kita harus tahu pengertian dari peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi peta adalah gambaran, gambar permukaan bumi pada suatu bidang datar, bisa jadi kertas atau juga bisa jadi dinding, dan diperkecil dengan menggunakan skala, Diperkecil dengan menggunakan skala artinya gambar itu tidak sama dengan ukuran yang sebenarnya. Itu adalah pengertian dari peta. Kemudian selain dari pengertian itu, kita juga harus tahu apa-apa saja komponen dari peta, Komponen peta itu terdiri atas, yang pertama ada judul peta. Jadi judul peta ini, dengan adanya judul kita tahu bahwa peta itu adalah peta apa. Isi dari peta itu kita tahu dari judul, seperti judul peta Indonesia. Jadi kita tahu bahwa isi dalam peta itu adalah daerah Indonesia, permukaan bumi di Indonesia. Atau judul petanya ada misalnya peta benua Asia. Jadi kita tahu bahwa di dalam peta itu adalah benua Asia. Kemudian skala peta. Kemudian yang ketiga ada orientasi utara. Yang keempat ada simbol peta. Kemudian ada garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Ini adalah komponen-komponen dari peta. Jadi semua peta ini memiliki judul peta, skala peta, orientasi utara, dan lain sebagainya, Jadi ini adalah komponen-komponen dari peta. Coba kita lihat pengertian dari komponen-komponen peta, Yang pertama itu judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta, Yang seperti Ustadz contohkan tadi, bahwa peta Indonesia. Jadi isi dari peta itu adalah sudah pasti daerah Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah skala peta. Apa skala peta? Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Jadi ukuran peta itu skala peta itu adalah ukuran yang ada di peta dibandingkan dengan di ukuran atau jarak yang sebenarnya. Seperti coba yang pernah kita lihat di peta itu ada 1:1000, atau 1 cm di peta itu sama dengan 1000 cm di ukuran yang sebenarnya. Itu adalah skala peta. Kemudian kita lanjut, komponen peta yang ketiga itu ada orientasi utara, Ini tempat kita melihat daerah-daerahnya di mana yang bagian utara, Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi, Jadi orientasi utara ini banyak macam bentuknya, Jadi seperti itu.
Kemudian kita lanjut, komponen peta yang selanjutnya ada simbol peta. Ya, simbol peta ini sebenarnya ada beberapa macam ya. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Seperti garis-garis, kemudian ada warna-warna, kemudian ada danau, kemudian ada gunung, itu adalah simbol peta. Kemudian ada garis koordinat. Ya. Apa itu garis koordinat? Garis koordinat adalah garis khayal pada peta, berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Ya. Jadi itu. Jadi kita melihat apakah Indonesia ini di mana? Ya. Kita harus lihat daerahnya melalui garis koordinat. Ya. Berupa garis lintang dan garis bujur. Ya. Itu adalah garis koordinat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta. Ya. Jadi di dalam peta itu ada sebuah peta lagi, ya, yang lebih kecil dari peta yang ada di gambar. Itu yang namanya inset. Untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, jadi misalnya ada peta Indonesia. Jadi di inset ini ada peta dunia. Kemudian di peta dunia ini yang di dalam inset itu ada ukuran kecil peta Indonesia. Itu adalah inset. Oke, kita lanjut. Setelah kita memahami pemahaman lokasi melalui peta, kita melihat bagaimana komponen yang selanjutnya adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Nah, jadi legenda itu ada di bawah peta ya. Di bawah peta ada keterangan legenda. Ini menunjukkan keterangan bahwa semua objek yang ada atau muncul pada muka peta maka ditulis di dalam legenda. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Kemudian selanjutnya sumber peta. Ini yang terakhir, komponen dari peta itu adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Misalnya peta Indonesia misalnya. Ya. Dibuat oleh kementerian misalnya. Itu adalah sumber dari peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Itu adalah sumber peta atau komponen yang terakhir dari peta. Oke, kemudian yang kedua kita lanjut mengenai letak dan luas Indonesia. Setelah kita memahami beberapa komponen dari peta dan juga pengertian dari peta, coba kita lihat letak dan luas Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya ya di antara tempat yang lainnya. Jadi letak suatu tempat itu di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisi di antara tempat yang lain ya. Antara lain letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut ya. Seperti contoh misalnya ya di daerah pantai misalnya. Jadi di daerah pantai itu kalau di tempatnya daerah pantai tentu mereka merupakan daerah dataran rendah ya. Dan cuacanya atau iklimnya selalu panas ya. Kalau di daerah pantai coba kita rasakan di daerah pantai pasti akan panas. Berbeda dengan yang berada di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan karakteristiknya juga berbeda. Terutama itu sudah pasti daerah berada di dataran tinggi ya, dan juga cuacanya atau iklimnya dingin. Jadi menunjukkan letak suatu tempat itu di permukaan bumi bukan hanya sekedar menunjukkan posisi, tetapi juga menunjukkan karakteristik tempat tersebut ya. Seperti dataran rendah misalnya di pantai cenderung panas cuacanya atau iklimnya. Kemudian di dataran tinggi misalnya di pegunungan cenderung cuacanya atau iklimnya cenderung dingin. Jadi itu letak suatu tempat ya. Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur ya. Kalau kita lihat dari lintang dari garis bujur
itu Indonesia berada di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau kita lihat dari bujur timur ya, bujur ya. Kalau kita lihat dari garis lintang, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letak tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis ya. Dan juga berada di garis khatulistiwa. Ya, jadi wilayah tropis ini dibatasi oleh lintang ya. Lintang yang mana 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Jadi setelah lewat 23,5 ini cuacanya atau iklimnya bukan lagi tropis ya, melainkan subtropis atau iklim sedang yang memiliki 4 musim. Berbeda dengan tropis. Wilayah tropis ini memiliki 2 musim, itu musim hujan dan musim panas. Ya, kita lanjut. Kita lihat pengertian dari geografis ya. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi letak geografis itu merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Ya, bagaimana kita melihat letak geografis Indonesia misalnya, ya. Ustaz berikan contoh letak geografis Indonesia. Indonesia berada dihimpit oleh 2 samudra dan 2 benua. Itu letak geografis, menunjukkan posisi Indonesia itu berada di daerah lainnya atau wilayah lainnya. Ya, kita lanjut. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua, ya, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ya, dihimpit oleh 2 benua. Kemudian Indonesia juga berada di 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya. Benua Asia itu berada di utaranya Indonesia. Kemudian benua Australia berada di selatannya Indonesia. Ya. Kalau benua Asia itu di atas Indonesia, Australia di bawah Indonesia. Kemudian Indonesia berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu di bagian timurnya Indonesia ya, di sebelah Papua. Ya, itu adalah Samudra Pasifik. Dan juga Samudra Hindia. Samudra Hindia ini di sebelah baratnya Indonesia, ya. Setelah Sumatera itu adalah Samudra Hindia namanya, ya. Kita lanjut. Batas Indonesia, ya. Batas Indonesia kalau dilihat dari laut itu sangat banyak, ya. Sangat banyak yang berbatasan dengan Indonesia. Kemudian kalau batas Indonesia dilihat dari daratannya itu ada berbatasan dengan negara Brunei, kemudian berbatasan dengan negara Malaysia, ya. Kemudian ada batasnya dengan negara Timor Leste. Ada juga di daratan Papua berbatasan dengan negara Papua Nugini. Nah, jadi itu adalah batas daratnya. Berbeda dengan batas lautnya. Batas lautnya sangat banyak, ya. Jadi negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Jadi selain dari itu, batas darat dan batas laut, kita juga bisa melihat batas Indonesia itu dari posisinya, ya, utara, selatan, barat, timur, ya. Coba kita lihat di sebelah utara. Di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina dan Laut Cina Selatan. Jadi ini adalah batas negara Indonesia di sebelah utara atau di atas Indonesia, ya. Kemudian di mana? Di sebelah selatan. Jadi di sebelah selatan ini batas negara Indonesia itu berbatasan dengan negara Timor Leste, Australia dan Samudra Hindia. Nah, kita lanjut di sebelah barat. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Jadi kalau kita lihat dari posisinya, jadi ini ada beberapa batas-batas, ya. Kalau kita lihat dari posisinya.
Oke, kita lanjut. Oke, jadi tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga antum semua bisa memahaminya dan bisa melihat peta yang ada di buku paket ya. Di buku paket halaman 8, buku paket IPS ya. Kurikulum 2013, kurikulum 2013, revisi tahun 2017. Ya, Ustaz akan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.